Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah ma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, di antara nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat taufik dan hidayah, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di majlis ta'lim kita, silaturahim menuntut ilmu. Mudah-mudahan tetap dengan doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan kita sebab duduknya kita di majlis ta'lim menjadi sebab turun rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, masih dalam bab yang sama, fasal yang sama, fasal tentang ta'atul qalbi, kebaikan, sifat-sifat baik yang ada dalam hati, ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hati. Yang kemarin terakhir kita berhenti di masalah as-sabar, berhenti di pembahasan masalah sabar, sabar dari musibah, sabar dari bencana, sabar dari ujian, juga sabar dari maksiat. Yang kita jaga diri kita, hawa nafsu kita jangan sampai diturutin untuk bermaksiat kepada Allah. Terus juga sabar dalam ketaatan. Ya Allah, dalam hadisnya Nabi katakan, innallaha farada alaikumul faraid. Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban kepada kalian yang harus kalian lakukan. Hal tersebut pun butuh kesabaran untuk melakukannya. Kita bilang sholat malas, lawan sabar dengan lawannya dengan sabar. Yang ngeluarin harta, zakat, sedekah dan lain-lain dalam bentuk ketaatan, semua butuh kesabaran biar kita bisa ngelakuin. Sekarang kita masuk ke perkataan beliau selanjutnya. Pengarang di sini beliau bilang wathiqatu birrizqi minallahi ta'ala. Dan salah satu ketaatan dari hati itu adalah thiqah, yang percaya kepada rezeki yang telah Allah janjikan. Dasarnya apa? Dasarnya pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gak ada satupun makhluk melata, mau hewan, mau binatang yang ada di muka bumi ini, kata Allah, illa 'alallahi rizquha. Kecuali rezekinya semua Allah yang nanggung. Di dalam hadis yang sering kita dengar dalam pembahasan, biasanya dalam pembahasan 4 bulanan, perempuan ketika hamil, atau masalah takdir sering dibahas. Ketika kandungan berumur 4 bulan, fayursilullahu alaihil malak, Allah mengirim satu malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 keadaan atau 4 hal tentang si bayi ini nanti lahirnya sampai dia meninggal. Apa diantaranya? Bikatbi ajalih, nulisin ajalnya, umurnya. Wabikatbi amalih, menulisnya nanti amal ibadahnya selama dia hidup gimana. Wabikatbi rizqih, dan juga ditulis rezekinya. Jadi udah ditulis rezekinya. Itu yang harus kita bikin thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin. Wabikatbi nafsihi asyaqiyyan am sa'id, atau di yang terakhirnya dan menulis nanti ini orang menjadi ahli surga atau ahli neraka. Udah tulis rezeki. Itu satu hadis, satu ayat harusnya udah cukup bikin kita percaya rezeki kita dari Allah. Tapi yang sering kita bilang, kaidah umumnya itu kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-qulub al-jawarihu ta'mal wal qulub tatawakkal. Kalau ditanya sekarang lebih afdalnya gimana Ustaz? Ada yang kita diem aja di rumah, karena rezeki udah Allah atur, apa kita bergerak? Ulama berpendapat, 3 pendapat aja yang bilang afdolnya bergerak karena al-harokah barokah. Dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ada yang bilang tawakal lebih afdol, lebih kuat imani kepada Allah. Yang paling kuat di pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Tergantung orangnya gimana. Makanya sering kita dengar satu kisah yang katanya nisbahnya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ketika 2 orang nih, satu murid satu guru, habis sholat subuh berjamaah dalam satu majlis. Terus Imam Syafi'i kalau nggak salah bilang, ayo wahai guru kita keluar, ngapain? Kita nyari rezeki. Kata Imam Malik, udah keluar aja, saya mau di sini aja. Terus rezekinya gimana? Ntar juga Allah bawain. Kalau Allah udah bilang rezeki pasti datang, nggak usah pakai gurap juga pasti datang. Oh nggak bisa, kata Imam Syafi'i harus bergerak. Enggak, saya mau di sini.
Udah saya keluar, saya buktiin. Ada Imam Syafi'i keluar, sampai akhirnya waktu siang dapat 1 kantong plastik apel kalau nggak salah. Ya, masuk ke majelis, bilang, wahai guru, tuh lihat, berkah saya bergerak, saya dapat rezeki. Ini yang dibilang kalau namanya mau nyari rezeki itu harus bergerak. Selesai ngomong, udah nih, sebagai hormat satu murid kepada guru, dikasih guru. Imam Malik ngambil sambil ketawa. Loh, kenapa ketawa? Kan saya bilang apa? Saya duduk juga makanan pasti datang. Yang bergerak siapa? Dia duduk juga datang juga. Ya tergantung orangnya. Kalau seandainya kita bisa tawakal, diam di rumah di atas sejadah aja megang tasbih, silakan. Udah subuh megang tasbih aja dikira. Jam 7 nih, ntar mau sholat duha. Jam 9 nih, ntar mau baca Quran. Udah mau turun makan siang, tenang, ya nggak apa-apa. Asal pas jam 2 nasi belum kelihatan, jangan marah-marah. Ntar nasi udah jam 2 nih, mana nasinya. Udah katanya tawakal. Ikutin, kalau mau tawakal buat, jangan marah-marah. Tapi ketika susah, ataupun ketika kita bergerak, enggak menandakan bahwasanya hal yang kita lakukan itu adalah pintu satu-satunya Allah ngasih kita rezeki. Kita kerja, kita usaha, dagang, bisnis dan lain-lain. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ta'ama min jihati rizqi minallahi ta'ala. Kerja, tapi tutup mata kita dari arah mana Allah ngasih kita rezeki. Ya kalau Allah ini punya pintu rezeki banyak. Kita kerja di kantor. Kalau sampai seandainya kita meyakini bahwasanya kantor itu salah satu-satunya pintu Allah buat ngasih kita rezeki, berarti kita nyempitin tuh jalur pemberian Allah ke kita. Yang harusnya pintunya banyak, kita tutup jadi cuma satu. Ya makanya tadi yang mau tawakal silahkan. Yang mau kerja pun jangan menganggap apa yang kita kerjain itu satu-satunya pintu kita buat dapat rezeki dari Allah. Jangan bikin pemberian Allah ke kita jalurnya jadi sempit. Ya pokoknya al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakal. Anggota badan tubuh kita bergerak, berusaha, kerja, dan hati tetap tawakal. Mau kata kita tergesa-gesa kayak gimana juga nggak nambah. Mau kita nyantai kayak gimana juga nggak kurang. Yang kemarin kita share di status tuh, yang kata Imam Syafi'i, ar-rizquka laisa yazid laisa yanqusuhu ta'anni wa laisa yazidu fir rizqi al-ana. Ya, rizkimu nggak bakal berkurang karena kamu bergerak pelan-pelan, tapi bukan berarti malas-malasan. Ya maksudnya pelan-pelan di sini kalau kita lagi zuhur sholat dulu, nggak usah tergesa-gesa. Zuhur dilewatin, asar lewatin, enggak. Ya pengajian kalah, orang tua kalah, enggak. Tenang aja, jalani usaha sebisa kita, semampu kita, sebagus kita bisa bergerak, tapi jangan jadi tergesa. Ya karena nggak bakal nambah. Kita malas-malasan pun segitu ya segitu. Mau kita cara halal, cara haram segitu. Kalau nih hari Allah nulis 100.000 jatah kita, itu kita punya pilihan mau ngambil lewat halal apa haram. Tapi 100 ya 100. Ya, kisah yang pernah diceritakan ke kita waktu Sayyidina Ali, karena Allah wajah nyewa satu orang buat megangin kudanya. Ya pas bawa kudanya segala macam, Sayyidina Ali kalau nggak salah sholat, terus pas masuk ke rumahnya Sayyidina Ali bilang tunggu sebentar. Akhirnya orang nggak sabaran, pelana kudanya dibawa pulang, dicuri. Ya dicuri, Sayyidina Ali pas keluar lihat kudanya doang. Ya karena kudanya nggak ada tempat duduknya, cari lagi ke pasar mau beli pelana. Sampai pasar melihat nih kayak saya kenal nih ya pelananya. Tanya, ini dari mana? Nah yang jual, yaudah kamu mau jual berapa? Saya jual 3 dirham. Tadi nih orang jualnya berapa? Jualnya 2 dirham. Kata Sayyidina Ali, padahal tadi saya masuk ke rumah mau ngambil 2 dirham sebagai upahnya. Walakin nausta'jal rizqahu bil haram, kata Sayyidina Ali. Nah, ini yang tadi kita bilang apa namanya, mau kata 100.000, tapi punya pilihan mau ngambil halal atau haram. Nah karena Sayyidina Ali bilang, untuk orang tergesa-gesa mengambil rezekinya, akhirnya ngambil lewat jalan yang haram. Jadi ista'jala rizqahu min haram. Dia tergesa-gesa mencari rezekinya padahal Allah dah janji. Sayyidina Ali ngambil berapa lama sih ngambil ke dalam, keluar ke 2 dirham yang halal. Tapi karena dia tergesa-gesa ngerasa rezekinya ini dapatnya, udah diambil. Tetap 2 dirham tapi haram.
Ya, sampai dalam hadis qudsi Allah bilang, in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badana. Kalau kita udah yakin rezeki kita sama Allah, udah rida, hati kita tenang. Ya, wa in lam tarda bima qasamtuhu lak ja'altuka, ada hadisnya lupa. Ya, dalam hadis itu Allah bilang, kalau seandainya kalian pun nggak percaya dengan pemberian yang saya kasih, kalian bakal saya bikin pusing sama dunia, bolak-balik ke sono kemari, kayak hewan buas yang lagi nyari mangsanya, tapi gak bakal kalian dapat satu rezeki pun kecuali batasnya sesuai dengan apa yang udah saya tentuin. Sono kemari bilang gocap, ya gocap udah. Mau ngidar 100 ribu gak nambah. Nggak dibilang tuh kan harusnya tadi kalau gua ke sono dapat lebih tuh, enggak, bang, udah jatah lu segitu berarti. Kalau lu berhasil ke sono berarti jatah lu pego, nggak kepek. Ketika nggak berhasil berarti udah. Coba tadi gua ambil lagi tuh tarikannya. Coba tadi pas orang lagi nawar gua kasih aja, harusnya gua nambah hari. Enggak harusnya nambah, emang segitu berarti. Emang hari itu udah segitu, permasalahan nggak bakal nambah. Ya, la takhafanna min dhiqir rizq, kata Allah dalam hadis qudsi, jangan pernah takut hidup susah. Madama khazanati mal'ana, selama gudang pembendaharaan saya, kata Allah, belum habis. Wa khazaini la tanfadu abada, sedangkan itu enggak bakal kosong, kata Allah. Ya ibn Adam, kata Allah, khalaqtus samawati wal ard wa lam a'ya bi khalqihin. Ya, saya menciptakan langit dan bumi dan gak ngerasa sulit buat ciptain itu semua. Ya ayu'inuni raghifa 'aisyin asuquhu lak. Ya, apakah sulit buat saya bawain makanan siang, bawain makan malam buat kamu? Ya, ciptain tanpa sebab, mau ada sebab gampang. Masalahnya hikmah Allah berjalan. Ya, pada diri manusia tadi itu ada yang magomnya udah tinggal makan jadi orang bawain. Ada yang harus dengan bergerak. Intinya di situ. Ya, istiqah tuh nabung, kita nabung. Ya, kita dengar salah satu sifat Nabi Ibrahim tuh, beliau kalau punya rezeki dihabisin langsung Tuhan. Karena beliau mikir, ya rezeki besok ada orang yang Allah tentuin. Ini rezeki yang saya pegang, rezeki hari ini saya habisin, ya nggak masalah. Besok juga ada lagi rezeki dari Allah. Mau ikutin begitu silakan. Dapat gaji hari 3 juta, jajanin semua. Ini rezeki Allah hari ini punya kita, nih besok juga ada lagi, nggak apa-apa. Asal besok pas lagi duit jangan marah-marah. Tapi kalau mau nabung Ustaz boleh. Mau disimpan boleh. Tapi intinya di mana? Jangan sampai kita kerja, gaji kita, tabungan kita itu lebih kita yakinin terhadap hal tersebut daripada janji Allah. Namanya fiqh itu yang kita bilang, namanya fiqh percaya kepada janji Allah gitu. Ayyakuna ma fi yadillah awthaqu 'indak mimma fi yadik. Ya, apa yang Allah punya di sisinya yang telah Allah janjikan buat kita, itu lebih kita percayai daripada apa yang ada di tangan kita. Tangan 1 juta sampai 1 miliar buat dia enggak, tetap dari Allah yang lebih dipercaya. Ini bisa hilang kapan aja, ini bisa rusak kapan aja, tapi di sisi Allah yang udah Allah janjiin enggak bakal kurang. Ya, atiqah bi rizqillah ta'ala. Sampai ada satu cerita, ada orang sholat akhirnya ngulang lagi sholatnya. Kenapa? Karena imamnya ini lebih percaya rezeki dari orang Yahudi daripada Allah. Dan ketika dia sholat, ini orangnya ada satu orang ibadah aja di masjid, ibadah. Ditanya, lu setiap hari begini aja lu, kerja ke apa ke? Gitu. Nih alhamdulillah nih saya nih begini dapat tuh setiap hari 2 potong roti nih dari orang Yahudi nih samping masjid, kan lumayan buat makan. Kata yang tadi disindir tuh yang ibadah mulut, tanya, Anda berapa lama sholat belakang itu? Ada kali sebulan, bentar. Anda mau kodok dulu. Kenapa emang? Anda nggak yakin sholat Anda diterima sama orang yang lebih percaya dengan duit orang Yahudi daripada Allah. Jadi ibadah kan dari pandangan orang ini beda magomnya. Tadi kita bilang, ini magomnya gue percaya, saya ibadah nanti Allah kan kasih. Yang ini enggak, magomnya terbalik, magomnya pakai usaha. Dan sering kita bilang juga, kata lewat utang, kadang-kadang lewat gade barang, kadang-kadang Nabi pun pernah menggade
barangnya. Bahkan Nabi wafat, baju perangnya masih tergadaikan di Yahudi, di salah satu orang Yahudi dengan 30 sok gandum. Ngutang nggak masalah. Yang sering kita bilang waktu itu, ngutang nggak masalah, tapi jadi kebiasaan. Nah. Ya, pernah minjem, sahabat ada yang pernah minjem, pernah. Tapi jadi kebiasaan. Karena mungkin saat itu Allah tentuin rezeki kita lewat hutang. Pokoknya cari rezeki kita pertama satu pasti yang halal, yang halal. Gimana caranya? Cari yang halal dulu. Jangan sampai udah ngambil dari mana aja. Makanya dalam satu hadis dikatakan, man lam yubali bima dakhala ila batni min min ahwa min halal aw haram lam yubalillah fi ayyati min awdiyati jahannam alqa. Atau kama qala Nabi. Ya, orang yang enggak mikirin, yang enggak perhatiin apa yang masuk ke dalam perutnya, mau halal mau haram dihabuk kayu dah. Ya, kalau orang nggak mikirin mau halal mau haram masuk perutnya, ntar di akhirat kata Nabi Allah juga nggak bakal peduli di jurang jahanam mana dia bakal dilempari. Maka kaidah nomor 1 nyari rezeki udah yang halal. Kalau nggak tergesa-gesa banget cari nanti yang nggak ganggu ibadah kita, yang nggak ganggu ngaji kita, yang nggak ganggu kita berkhidmat sama orang tua, sama guru-guru kita. Tapi nomor 1 tadi yang halal. Gak bisa dapat yang halal, bisa dapat di tempat kampung kita sendiri, gak ganggu majlis itu udah alhamdulillah. Yang dikatakan min sa'adatil mar'i arba'ah. Tidak salah dari kunci kebahagiaan seseorang itu ada 4. 1 al-markabul hani, ya, kendaraan yang enak. Wal baitul wasi', rumah yang luas. Wal zaujah salihah, istri yang salihah. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan rezekinya itu nggak jauh-jauh dari kampungnya sendiri. Wa bughdud dunia, dan ketaatan hati yang lain itu bughdud dunia, bencinya hati kita terhadap dunia. Bughdud dunia ad-daniyah, kalau kata pengarangnya di sini ya, benci terhadap dunia yang hina. Maksudnya hina ini dunia yang kalau kata Ahmad Cina itu yang kalau kita selalu dikatakan sama guru-guru kita buat jauhi dunia, benci dunia, itu dunia yang melalaikan kita dari Allah. Enggak semua dunia, jangan kita bilang wah tinggalin dunia habis itu enggak makan, enggak minum, enggak pakai baju, enggak pakai motor. Ya, makanya sampai Sayyidina Umar bilang laisal haq an tatruka hadza kullah wa ta'khudha hadza kullah. Kalau kama kata Sayyidina Umar bin Khattab, cara yang benar itu bukan berarti kita meninggalkan dunia sepenuhnya untuk mencari akhirat. Karena mau nggak mau kita mau ibadah makan. Kalau kita bilang puasa batal ini butuh dunia nggak? Butuh. Mau kata korban sebiji. Kita mau sedekah, nggak punya duit nggak apa? Makanan nggak ada, baju nggak ada, senyum mau senyum. Kan tabasumuka fi wajhi akhika sedekah, Ustaz. Senyum kita di wajah saudara kita sedekah. Iya, jangan ngandelin hadis itu doang. Mau pergi haji, pakai duit enggak? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib 25 kali pergi haji jalan kaki, Ustaz. Jalan kaki itu mau punya onta, bawa bekal-bekalnya. Bekalnya dunia bukan? Dunia. Dan juga sebaliknya, bukan berarti kita tinggalin akhirat buat ngambil dunia, lebih parah lagi. Tapi kata Sayyidina Umar, kita ngambil dari dunia buat akhirat, ya, dan mencari akhirat lewat dunia. Ya, pokoknya yang dibilang benci dunia itu berarti benci dunia yang dunianya bisa melalaikan kita dari agama. Mereka katakan wa jami'ul khaba'ith wal 'awarid wal qawadih wal 'uyub bisyurur wal fadha'ih nanti jatuh hubbid dunia. Dan semua penyakit, keburukan, ya, permasalahan itu semuanya hasil daripada cinta dunia. Hasad nama orang dari cinta dunia. Menjelek-jelekan gara-gara jabatan itu cinta dunia. Ya, iri-irian karena satu barang dan lain-lain cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kita sama dunia yang berlebihan itu menjadikan atau menjadi sebab pangkal segala dosa. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma, kata Nabi dalam hadis. Kalau seandainya dunia ini dan seisinya melebihi, jangan melebihi, sama Allah timbangannya seperti setengah sayap nyamuk. Bukan setengah, nyamuk kan 2. Satu sayapnya nih. Kata Nabi, 1 sayap nyamuk aja enggak sama di sisi Allah dengan dunia. Masih mahalan sayap nyamuk bahasanya. Kalau seandainya timbangan dunia sama sayap nyamuk sama di sisi Allah,
Kata Allah, kata Nabi, nggak bakal orang kafir dikasih minum di bumi. Ya Allah pasti bakal kasih orang mukmin aja udah. Maksudnya apa? Nih karena dunia nggak ada harganya, mau mukmin dapat, mau kafir dapat. Ya, sampai dikatakan satu-satunya ciptaan yang ketika Allah ciptain sampai sekarang belum ditengok lagi, ya dunia udah. Maksudnya nggak diperhatiin? Ada perhatian lagi, emang udah syu'unnya berjalan begitu-begitu aja. Ya dunia mal'unah wa mal'unun ma fiha. Kata Nabi, dunia itu terlaknat dan semua yang dalamnya pun terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali yang berzikir kepada Allah. Semua ada tuh zikir. Zikir dalam bentuk umum, pokoknya ingat nama Allah lewat sholat, zikir. Lewat ngaji, zikir. Lewat zikir itu tersendiri, ya bertasbih, tahmid, zikir. Tuh kalau udah begitu berarti di luar laknat. Au wa ma wala, au aliman, atau orang yang alim, au muta'alliman, atau yang belajar. Itu tiga tuh. Tiga hal yang keluar dari laknatnya dunia. Zikir, ya maksudnya ingat nama Allah. Ingat nama Allah dalam berbagai halnya, nggak usah kita artiin. Zikir atau ingat nama Allah itu di atas sejadah dan lain-lain tadi kita bilang. Kita kerja, niatnya nyari rezeki halal, jaga diri, buat sedekah, itu semua udah masuk kepada mengingat kepada Allah. Atau aliman, atau orang alim yang mengajarkan, atau muta'alliman. Ya, An Jabir dalam satu hadis di sini dikatakan pernah Nabi SAW lewat satu pasar. Dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatai, banyak manusia sahabat yang sekelilingi. Kamar Rabi Jadin asak, lewat satu anak kambing, kupingnya satu enggak ada, udah gitu udah jadi bangsa. Kata Nabi, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Kata Nabi, ada enggak nih yang mau bayarin kambing ini 1 dirham? Bangke anak kambing, kupingnya lu cacat lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, jangan kata bayar, gratis aja. Oh gah, ya udah bangke mau ngapain? Dagingnya sebenarnya kan haram. Anak kambing lagi mau ngambil kulitnya, seberapa kulitnya sih? Ya buktinya pemiliknya aja ngebuang nih kambing gitu. Kita mau ngapain bayarin 1 dirham? Kata Nabi, wallah laukan kata Nabi, wallah lid dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Ya, kata Nabi, dunia ini lebih menjijikan, lebih hina di sisi Allah daripada ekspresi kalian tadi. Kita kan tadi bilang tuh, mau ngapain anak kambing bangke, kupingnya cacat, mau dia bawa pulang, suruh bayar lagi, enggak. Ya kata Nabi, Allah tuh ngelihat dunia lebih parah dari ekspresi kalian tadi melihat anak kambing. Ya, itu makanya kita bilang sering, yang sering kita bilang masalah benci dunia, zuhud dan lain-lain itu nggak selalu mentok dari penampilan. Zuhud yang selama ini kita kenal kan, apalagi kalau udah menggambarkannya tokoh-tokoh tasawuf. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Al-Basri, Abu Yazid Al-Bustami bajunya cuma satu. Sayyidina Umar bin Khattab, apalagi para sahabat bajunya pada cuma satu. Ya nggak selalu menggambarkannya begitu, enggak. Ada di zaman kita orang-orang yang kaya tapi hatinya nggak ada sedikit pun terikat sama dunia. Syekh Abu Bakar bin Sahlim Fakhrul Awalim, setiap hari sedekah 1000 gandum 1000 potong roti. Setiap hari diumbar aja pada rumahnya, mau ambil. Ya kadang-kadang dibilang ada nasib berapa piring, 200-an nampak. Setiap hari. Ditanya, ya Syekh, kenapa ini begini segala macam? Ya, katanya antum orang kaya, antum nggak cinta dunia segala macam. Kenapa duitnya ada terus? Nah itu lihat, setiap hari udah saya keluarin, dia datang lagi. Ya, anaknya juga begitu. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang-orang saat itu pada nggak punya duit, beliau punya kebun kurma banyak, kudanya banyak. Kuda udah lambang orang kaya, udah dulu. Kudanya banyak. Ya, katanya antum anak ulama, anak seorang wali yang zuhud, dia nggak cinta dunia. Kenapa hartanya banyak banget? Ya kata beliau, kalau ini semua Allah bakar saat ini juga, 1 bulu saya pun nggak bergerak. Hilang nih, dunia semuanya mati, kudanya, rumahnya kebakar, kebun kurmanya kebakar. Jangan kata air mata, kata beliau. 1 bulu saya nggak bergerak, sedih karena hal itu hilang semua. Itu yang tadi kita bilang. Ya, al-masalah bukan di mazahir, bukan di mazharnya, bukan di zahirnya, tapi masalah hati.
Ada di antara kita yang kelihatannya megang duit setiap hari cobaan doang, wah dia zuhud nih. Dompetnya nggak pernah lebih dari cobaan. Masya Allah. Kayak baju tentu aja, sarungnya tentu aja, celana peci tentu aja udah deh pasti zuhud nih. Hilang tuh duit goceng, 3 jam muter-muter nyari goceng doang. Mana duit goceng? Di Petagoran, mau kemana? Bentar, jangan manggil dulu, gue lagi inget duit. Mana? 3 kali muterin gang nyari gocengan doang, tuh 7 kali bikin rangkaian haji di situ. Duit 1 juta hilang 10.000. Masih ada berapa? 990.000 yang dipikirin cobaannya. Ini kalau nggak ada cobaan nggak jadi 1 juta nih. Iya benar emang. Cuma ini masih 990.000 nggak kita pikirin, nggak kita syukurin. Tadi kita bilang kamin ghani, berapa banyak orang kaya tuh hatinya nggak ada kaitannya sama dunia. Tapi berapa banyak orang yang kelihatannya nggak megang dunia, justru hatinya selalu murah, nyari-nyari kesempatan kapan bisa dapat duit lebih, kapan bisa begini. Makanya kita bilang benci dunia, zuhud nggak selalu dalam penampilan. Masalah hati, makanya katakan zuhud itu adamul mailul qalbi ila dunia. Zuhud itu pengertiannya hati itu nggak condong, hati bukan badan. Tapi tadi kita bilang sering, tapi kita dengar dalam sirah atau sejarah para ulama kita, kebanyakannya memang kayak gitu. Yang hidupnya pindah-pindah, nggak mau dikenal orang, bajunya cuma satu, dari kalangan para sahabat, Abu Yazid al-Bustami, segala macam para tabi'in. Ini banyak mereka yang bajunya cuma satu. Cuma sekarang kalau kita lihat guru-guru kita pada bagus-bagus bajunya, kendaraannya, jangan dibilang cinta dunia, jangan. Masanya beda. Ini Kiai Habib mobilnya bagus banget, gak zuhudnya cinta dunia. Motornya ganti-ganti mulu, wah gak zuhudnya cinta dunia, gak pantas diikutin. Enggak, masanya udah begitu sekarang. Coba kalau ente bayangkan kita Habib Umar kemarin pakai kaos oblong doang. Coba aja begitu, datang nih ke Monas, tahu-tahu naik ke panggung kayak kaos oblong doang gitu gimana? Atau guru-guru kita naik angkot, naik bis, gitu pakai peci, mama kayak jubah, naik bis, naik angkot, pinggir jalan nungguin dulu. Kalau bisnya sekarang enak, udah perbangku doang. Coba kayak dulu yang ada pegangan sampai samping gitu. Coba pakai jubah, pakai rida, pegangan di samping, layutan kan nggak enak kelihatannya. Makanya mereka butuh kendaraan sendiri. Di zaman Imam Syekh Yahya bin Abdul Salam, Iz bin Abdul Salam, beliau ketika pernah 1 kali haji umrah ngasih tahu orang, karena umrah kan pakai ihram, haji kan pakai ihram semua. Makanya salah satu hikmahnya memang ketika orang kain ihram itu sama semua, nggak ada yang beda-beda modelnya, nggak bisa nggak bisa dipolain pakai kancing segala macam, biar semua kelihatannya sama. Coba boleh digayain. Yang kaya kelihatan kaya, yang susah kelihatan susah. Kalau umroh nih, haji gitu, kain ihramnya boleh dimacem-macemin, udah. Yang makin ganteng, yang makin jelek, jelek. Akhirnya ntar haji, umroh, ketika tawaf mikir-mikir, anak mau deket, bagusan dia model ini, bukan ada dikit. Ini orang-orang kaya nih dekat Ka'bah, miskin jauh dikit, lantai 3 kayak kalau bisa ya. Makanya dibikin ihram semua modelnya sama. Nah ketika beliau melihat satu orang salah ibadahnya, ditegur. Ya fulan, ya bapak nih ibadahnya salah gini-gini. Wah lu tuh apaan sih? Lu kan sama mau gue jamaah haji. Udah gak usah kayak ngomong. Udah. Selesai rangkaian haji, beliau pakai tuh jubahnya, imamahnya, ridanya. Langsung orang kenal, ini Syekh Iz bin Abdul Salam, coba sampaikan ceramah atau nasihat buat kita gini. Beliau sebutin tuh masalahnya tadi begini. Orang langsung datang minta maaf. Maaf Ustaz, saya nggak tahu kalau antum Ustaz. Nah, kan begitu kebanyakan sekarang ya. Maaf Ustaz, saya nggak tahu kalau antum Ustaz. Kenapa? Karena nggak pakai baju kebesarannya. Ketika nggak pakai baju kebesaran, akhirnya orang nggak macul sendiri di rumahnya. Oh imam ini belanja sendiri. Oh imam ini sendiri sambil dagang. Iya. Kalau ulama-ulama dulu sambil dagang, nggak apa-apa. Emang orang-orangnya pun masih menghormati ulamanya meskipun berdagang di pasar. Coba kalau sekarang guru-guru kita sambil dagang ayam. Tak sekilo tak ayam tak ayam sekilo tak. Ususnya. Ya barang gue diambil atau jadi. Nggak mungkin. Akhirnya mereka menjaga diri itu bukan berarti itu pekerjaan hina, bukan. Tapi ada derajat-derajat yang mungkin nggak bisa langsung terjun ke arah situ. Wa adawatun nafsi wa syaitan.
Ya, dan juga apa namanya? Hubbi dunia, kata Syekh Ahmad An-Nasbi, maka salah satu obatnya buat kita memperbaiki hati kita biar gak cinta dunia, taqwiyatul iman billah wa bil yaumil akhir. Ya, perkuat iman kita dengan percaya akan hari akhir. Ya, kata Nabi, yadkhulul masakinal jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Orang kaya, orang miskin masuk ke surga itu 500 tahun lebih awal sebelum orang kaya. Orang miskin nih masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa? Buat gantian sombongnya. Ya, buat orang-orang miskin yang sabar nih, ntar kalau kasih kesempatan sombongnya gantian di akhirat. Kalau sekarang kan dia miskin sabar nih, ngeliat temen-temennya jalan-jalan. Lu pernah gak kesono? Enggak, aku gak pernah. Lu nyobain gak kayak ginian? Enggak, aku belum pernah. Lu nyobain makanan ginian gak? Enggak, belum pernah. Tadi akhirat dia masuk duluan gantian, pas orang kayak baru masuk, baru datang bang. Kita nyobain bol kelapa sebelah sana ya. Wah enak, no sugar, lu mandi lah sono. Gantian. Buat orang-orang miskin yang sabar. Yadkhulul fuqara qabla al-aghniya. Orang fakir masuk ke surga sebelum orang kaya 500 tahun. 500 tahun. Masuk, mau hisab apa yang dihisab? Ya. Yang kaya aja hisabnya capek. Ya, Sayyidina Abdullah bin Rawahah kalau nggak salah. Ya, Abdullah bin Rawahah sahabat Nabi itu yang kalau habis berdagang keuntungannya nih pulang ke Madinah, ya rombongan ontaknya palanya udah nyampe pancoran, buntutnya masih dibuncit. Terus semua dagangan, keuntungan dagangan itu, kalau beliau nurunin barang dagangannya, berisiknya Madinah kayak orang lagi gempa. Ya sahabat mungkin nggak haram, nggak mungkin. Sampai Nabi bilang, nih Abdullah, bukan Abdullah bin Rawahah, Abu Ubaidah ini nanti masuk surga merangkak katanya. Kenapa? Capek dihisab. Itu yang halal. Ya, makanya kan kaidahnya kata Imam Syafi'i kalau nggak salah, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia halalnya dihisab, haramnya dapat iqab, dapat hukuman. Ya, ini ilat hubud dunia begini udah. Kata Imam Haddad dalam qasidahnya, wa hubud dunya dhamima min kulli khairin aqima fiha balaya muqima wa hashuha afat wasghar. Hubud dunya, cinta dunia adalah hal yang jelek. Min kulli khairin aqima, yang akhirnya kalau cinta dunia bikin kita enggak bisa banyak berbuat kebaikan. Fihal balaya muqima, di dunia juga tempatnya bala musibah, wa hashuha afat wasghar. Dan selang-selingannya ya musibah, kesibukan lagi gitu orang. Wal ilmu bi fana'i dunya wa haqaratiha wa bughdiha. Ya tadi itu kita ngerti dunia. Ya begini dah. Ya makanya kata Nabi itu salah satunya ketika kita ngelihat dunia, sering-sering ngucapin Allahumma la 'aisha illa al-'aishal akhir. Allahumma la 'aisha illa al-'aishal akhir. Ingatkan di hati kita, ya Allah, enggak ada kehidupan yang baik, kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Yang pernah kita ceritain ya, dan dapat langsung cerita dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar Pasuruan. Beliau ini satu angkatan sama Habib Muzid Umar. Ketika 2016 kita sama bareng ke Tarim tuh, ya bareng beliau salah satunya ngomong gitu, kata dia pernah saya satu kali haji bareng Habib Ali Jufri gitu. Bareng Habib Ali Jufri. Beliau melihat, katanya pas sampai Saudi ini ngelihat bangunan-bangunan Saudi yang Masya Allah, dan bangunan-bangunan Saudi yang Masya Allah, gedung-gedungnya, mobil-mobilnya. Yaman tuh nggak kayak yang kita bayangin, nggak. Kita kan kadang nggak bayangin Yaman, Mesir mukanya bangunan-bangunan indah dan segala macam, ya tuh yang lihat di TV kali ya, foto-foto doang. Ya kan ngeliat Yaman ya, Masya Allah. Apalagi zaman memang zaman Habib Mudir, ya Habib Mudir itu dari Mustafa mungkin masih susah-susahnya. Ziarah kemana-mana pakai truk. Sekarang dulu udah pakai bis, dulu masih pakai truk. Makanya pas datang ke Saudi mungkin yang udah lebih berkembang melihat tuh Masya Allah. Cuma beliau ngamalin apa yang Nabi bilang tadi nih. Yang Nabi bilang, Allah kalau kita tergores sesuatu, maksudnya hati kita nih tercengang, terkagum dengan dunia, buru-buru ucapin Allahumma la 'aisha illa al-'aishul akhirah. Ya Allah, gak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat, biar hati kita tenang, nggak gelisah, nggak kepikiran sama dunia yang tadi kita lihat.
Ketika beliau ngomong kayak gitu, Habib Ali Jufri negor, ente kenapa ngomong kayak gitu? Ya nggak apa-apa, itu bahasa beliau kurang lebih cerita. Ya nggak apa-apa kan, kata Nabi, kalau kita habis ngelihat dunia biar nggak tergiur ngomong kayak gitu. Kata Habib Ali Jufri, baru ngelihat mobil sama bangunan doang yang tidak tergiur, gimana Dajjal keluar nanti? Baru ngelihat mobil sama bangunan doang yang tidak tergiur ya, gimana Dajjal keluar nanti? Tinggal tepok doang tuh, pohon keluar, tinggal beginian, sungai keluar, tinggal beginian, buah keluar. Baru begini doang hati kita tergores, gimana? Beda, posisinya beda. Tapi kita udah bisa ngomong Allahumma la aisha ilal aishal akhir aja udah bagus. Ya mentok-mentok bagusnya apa? Masya Allah banget tuh mobil, salawatin dulu dah. Cakep banget tuh motor ambil salawatin dulu dah. Salawat dah 2000, beli juga kagak. Salawat boleh silakan, beli juga kagak kalau nggak yakin juga. Salawat memang kata Nabi, orang yang banyak-banyak salawat dalam sehari-harinya ya ngabisin waktu kosongnya buat salawat. 2 kata Nabi, yughfar laka dzambuk wa yukfah. Jadi ampunin dosanya dan semua kegelisahannya urusannya Allah Itu dasarnya tuh. Dasar dibilang salawatin aja dulu, salawatin itu dasarnya. Karena apa yang bakal jadi pikiran kita, kegelisahan kita yang pengen kita beli itu ada ntar. Semua mau kata masalah diselesain, mau kata hajat jadi bantuin dengan berkah salawat. Tapi 2 syaratnya, tapi tadi tuh semua waktu kosong kita pakai buat salawat. Yang kedua salawatnya yang benar, yang yakin. Wa'adawatun nafsi wa syaitan. Ini terakhir yang kita bahas, wa'adawatun nafsi wa syaitan. Tadi musuhin dunia. Nah sekarang musuhin hawa nafsu kita dan setan yang ada di dalam diri kita. Kata Nabi, a'da aduwik nafsuka allati baina jambai. Musuh kita yang paling berbahaya adalah hawa nafsu kita sendiri yang ada di badan kita, yang ada di diri kita. Kalau musuh dari depan, dari belakang masih bentuk zahir, kelihatan. Ya masih bentuk zahir kelihatan, musuh kanan kiri serem buat tembakan, tapi kelihatan, kaburnya kelihatan, mau nyingkirnya kelihatan. Tapi kalau dalamnya enggak ada. Tujuannya enggak tahu juga. Makanya kata Imam Busiri, wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa in huma mahadaka nusha fattahima. Jadi lawan tuh setan, lawan hawa nafsu, apapun yang mereka bisikin. Wa in huma mahadaka nusha fattahima. Meskipun kita lihatannya nih mereka kalau ngasih saran tuh tulus banget gitu. Ya kalau ente tahu nih orang musuh ente, percaya nggak dia ngasih saran? Nih dari dulu nih lu musuh tiket baik, tahu-tahu pas lu mau lagi jalan-jalan dia bilang jangan lewat situ, lewat sini aja nih, sono macet, kayak nggak kira-kira? Dia paling mau dibohongin tadi. Tapi karena kita udah meyakini dia musuh kita. Makanya musuh ini bilang meskipun kayak gimana pun jangan. Sampai yang kita dengar itu cerita orang non muslim yang doanya selalu diijabah, kenapa? Karena nggak pernah ngikutin ucapan dari hawa nafsu. Ya, setiap orang minta doa dikabul. Seorang berbuat apa dia disembuhin. Sampai ulama setempat tuh mikirnya kalau seandainya kayak begini terusnya, takut-takut orang yang imannya lemah akhirnya murtad. Kenapa itu aja orang yang nggak beriman sama Allah doanya dikabulin mulu, ya akhirnya didatengin, diajak ngomong, dialog segala macam. Deh masuk Islam aja, udah masuk Islam aja, enggak ntar begini kasih tahu Islam tuh indahnya begini, enggak saya nggak mau. Ya udah dah, nih yang ulamanya putus asa, saya pulang dulu, mudah-mudahan ntar kamu dapat hidayah. Baru mau nyampe pintu, ini orang teriak nih yang tadi non muslim tadi, asyhadu an la ilaha, kaget nih. Ada orang begini gue sih, tadi gue ajak ngomong enggak, sekarang gue lupa bisa ada. Tanya kenapa kamu tadi saya ajak ngomong nggak mau? Enggak. Saya mau kasih tahu kamu satu hal yang bikin saya yakin kenapa selama ini doa saya selalu diijabah sama Allah tuh, saya nggak pernah ngejawab apa yang dibisikin sama hawa nafsu saya. Tadi ketika kamu mengajakin saya masuk Islam, hati saya hawa nafsu saya, kamu udah masuk aja dulu, ntar begini, tujuannya beda. Makanya saya nggak mau. Tapi ketika kamu berpaling, hawa nafsu saya girang tuh, alhamdulillah nggak jadi masuk, alhamdulillah ya nggak jadi masuk Islam gitu. Pas dia girang saya nggak masuk Islam, langsung saya masuk Islam. Saya nggak mau nurutin hawa nafsu saya, langsung diijabah semua. Tapi nggak berarti semua orang bisa nilai kayak gitu ya. Nggak semua orang ngakunya bisa kayak gitu. Tak tahu-tahu lagi bangun tengah malam,
Udah keinginan tahajud tuh, wah hawa nafsu deh. Jangan. Hawa nafsunya nggak baik, tidur lagi. Udah megang duit, ada pengemis, pengen ngeluarin 10.000, udah 10.000 aja kasihan tuh orang. Wah ini hawa nafsu kata Ustaz. Jangan diturutin biar diijabah. Kasih 1.000, 10.000 kenapa nggak kasih 10.000 tadi udah dikeluarin? Nggak usah, ada bisikan dalam hati. Kayaknya hawa nafsunya itu nggak baik. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi ntar ada iniannya. Gitu. Itulah kadang-kadang kita butuh seorang guru yang bisa melihat dari luar mana yang hawa nafsu atau yang bukan. Itu hasil tadi. Ya wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihir. Bahkan dikatakan setan nggak bakal pernah kehabisan akal buat ngejerumusin kita. Kalau nggak bisa lewat maksiat, kita yang udah ngaji, punya keluarga penuh dengan kuat dengan agamanya, teman-teman tongkrongan nggak ada dengan maksiatnya, beda antar masuk ke setan. Ya kalau orang-orang yang mungkin masih suka maksiat, dihancurin amal ibadahnya dengan maksiatnya. Tapi yang udah nggak pengen maksiat, dihancurinnya lewat ibadahnya. Ya keistiqomahannya dihancurin, niatnya disalahin. Lagi naik imannya udah sholat 11 rakaat, sholat lagi 11 3 hari. Hari keempat capek. Mau sholat witir berat banget. Saya datang tuh bisikan, udah kan kemarin udah 11 rakaat udah 3 hari. Coba kalau dibagi 3, ini kan masih bisa libur 11 hari nih. 11 kali 3 33, masih bisa 11 hari libur. Udah istirahat dulu, udah cukup dirapel kemarin gitu. Itu saya nggak ada habisnya. Ketika bujuk Sayyidina Adam memang dibilang apa? Ya nggak dibilang, wah itu enggak. Itu sebenarnya ada pohon enak. Syajaratul khuldi, buah keabadian. Kalau Allah larang tuh karena Allah nggak pengen kamu abadi, maka kamu nggak pengen abadi, makan. Nggak bahasanya itu langsung menjerumuskan, enggak. Itu yang makanya dibilang wa khalifin nafsa wa syaitana wa asima. Ngelawan setan dan hawa nafsu yang ada di diri kita. Wa in huma mahadhakan nusha fattahimi. Meskipun akhirnya mereka memberikan kita nasihat dengan setulus-tulusnya, fattahim, perlu dicurigai. Ya Allahu a'lam. Insyaallah kita terusin lagi pembahasan kita, ngabisin masalah ta'atul qalbi. Kembali hari ini malam kita kehilangan salah satu berita kita, ulama kita, Habib Ahmad Nafi bin Abdullah Al-Kaf. Kemarin malam Jumat kemarin Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid. Tadi juga sebelum aja dapat kabar salah satu kiai di Jakarta Timur, Kiai Ahmad Damanhuri. Yang kemarin yang kita sebutin itu Habib Muhammad Alwi Al-Hamid, Habib Nafi Al-Kaf itu yang kita kenal. Yang beritanya kita tahu beliau meninggal, tapi yang kita nggak tahu banyak. Memang udah masuk mungkin zamannya yang Nabi jika inna walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah cabut ilmu dari bumi ini dengan dicabut para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'asan juhala. Sampai akhirnya nanti ketika enggak ada ulama lagi, para manusia ini orang-orang ngambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai ulama. Enaknya sebelum masa itu terjadi benar-benar, siapin ilmunya dari sekarang. Ulama kita yang meninggal sedih, tapi kalau kita nggak ambil dari ilmu dari ulama yang tersisa, terus mau gimana? Jangan ke padaman listrik lebih bikin kita panik daripada kepadaman cahaya ulama. Padamnya listrik terkadang bikin kita lebih panik daripada padamnya cahaya ulama. Listrik mati blok aja, langsung tuh handphone kanan kiri gelas tubruk aja udah. Nyari handphone, nyari cahaya, nyari korek apa aja yang bisa dinyariin, jadiin penerangan. Tapi ketika ulama kita meninggal, ya udah gitu. Innalillah, udah kadang gitu kan. Ngepost status, ya udah malamnya nggak ngaji, malamnya nggak belajar, besoknya nggak ngaji, nggak nyari ilmu. PLN ngumumin nih nanti hari sekian jam sekian ada perbaikan gardu daerah sini bakal terjadi pemadaman. Langsung beli lilin. Jam berapa pemadamnya? Jam 9. Handphone cas, powerbank cas, semuanya cas dah semuanya. Biar jadi cahaya entah. Nah ini Nabi udah dari 1400 tahun yang lalu bilang nanti ada masanya di akhir zaman cahaya semua bakal Allah pada kenapa kita nggak nyiapin lilinnya?
Apa lilinnya? Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ambil cahaya yang masih tersisa. Jangan sampai tadi kita bilang padamnya cahaya listrik, padamnya cahaya lampu bikin kita lebih takut daripada padamnya cahaya para ulama kita. Wahum sirajud dunya, dan sedangkan mereka lah aslinya itu hakikatnya para penyerang dunia dari kegelapan. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka-mereka yang sudah meninggal di tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala macam usaha mereka yang telah mereka kerahkan untuk mendidik kita dibalas dengan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan, Allah panjangkan umur guru-guru kita, para ulama kita, orang tua kita yang masih